Sanitari dalam pendidikan karakter. Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia. Pendidikan Sanitari. Disusun oleh Tiara Disti dengan NIM 2110077. Abstrak. Pendidikan merupakan proses panjang hayat dan upaya perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap potensi dalam pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Siswoyo 2011-55. Pendidikan ialah salah satu aspek terpenting dalam majunya suatu negara. Pendidikan demi pembentukan karakter suatu bangsa. Karakter ialah watak, akhlak, tabiat, atau kepribadian seseorang yang dapat terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakininya dan digunakan untuk landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertingkah. Widoyono 2013-234. Pendidikan karakter ialah suatu bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya memiliki suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan generasi seterusnya. Pendidikan karakter menyimpan esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya untuk membentuk pribadi anak agar anak itu dapat berkembang menjadi lebih baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Nilai-nilai pendidikan karakter dapat ditanamkan melalui banyak mata pelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam materi pembelajaran, tak terkecuali pelajaran seni. Pembelajaran tari mempunyai peranan dalam pembentukan pribadi atau mental yang selaras. Tari memfokuskan terhadap kebutuhan pengembangan emosional dan kecerdasan sosial. Kecerdasan emosional dapat dicapai dengan cara mengaktualisasikan diri melalui perilaku. Untuk itu, dibutuhkan apresiasi seni yang baik dan kompetensi dalam mengekspresikannya. Sedangkan kecerdasan sosial dapat dicapai dengan membina kerjasama, baik dengan pelatih atau antar penari, ceria dan percaya diri. Kata kunci, karakter, pendidikan karakter, seni tari. Pendahuluan. Pendidikan merupakan proses panjang hayat dan upaya perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap potensi dalam pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Siswoyo 2011-55. Pendidikan ialah salah satu aspek terpenting dalam majunya suatu negara. Pendidikan demi pembentukan karakter suatu bangsa. Pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan sebagai mengembangkan potensi peserta didik supaya mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan sebagai mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mewujudkan fungsi tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Terianto 2010. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran, dan jasmani anak-anak. Siswoyo 2011-175. Yaitu, pendidikan tidak hanya mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi saja, namun juga mengenai pembentukan nilai-nilai luhur yang berguna dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk memenuhi ketersediaan sumber daya manusia yang unggul, juga memiliki karakter yang bagus. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi sebagai mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Kusuma Stuti 2018. Karakter ialah watak, akhlak, tabiat, atau kepribadian seseorang yang dapat terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan yang diyakininya dan digunakan untuk landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Widoyono 2013-234. Menurut Asmini 2011-27 menyampaikan bahwa kata karakter memiliki arti mental atau moral, kekuatan moral, atau reputasinya. Menurut Jakarwo, karakter dianggap sama dengan kepribadian karena kepribadian dianggap seperti ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Kusuma 2007-80. Dari berbagai pendapat di atas, karakter bisa diartikan yaitu kepribadian yang khas pada diri seseorang yang terbentuk karena adanya pengaruh lingkungan. Maka dari itu, untuk membentuk suatu karakter yang baik pada seseorang maupun masyarakat, dibutuhkan lingkungan yang sangat mendukung dan pendidikan karakter yang didasarkan pada pemahaman moral. Pendidikan karakter ialah suatu bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya memiliki suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan generasi seterusnya. Tujuan pendidikan ialah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah kehidupan yang lebih baik. Pendidikan karakter pada hakikatnya yaitu sebuah perjuangan untuk suatu individu menghayati kebebasannya dalam relasi mereka dengan orang lain dan lingkungannya, sampai ia dapat semakin memastikan dirinya sebagai pribadi yang unik dan khas, serta memiliki integritas moral yang bisa dipertanggungjawabkan. Kusuma 2007-162. Pendidikan karakter sesungguhnya bersifat liberatif, artinya suatu usaha dari individu, baik secara pribadi atau pengalamannya sendiri, maupun secara sosial atau melalui pengolahan pengalaman atas struktur hidup bersama, khususnya perjuangan pembebasan dari struktur yang menindas, untuk membantu menciptakan suatu lingkungan yang membantu pertumbuhan kebebasannya sebagai individu, sehingga individualitas dan keunikannya bisa semakin dihargai.
Kusuma 2007 164, Kusuma 2007 200 sampai 201 menyatakan bahwa pendidikan karakter melibatkan di dalamnya pendidikan moral dan pendidikan nilai. Pendidikan moral menjadi agenda utama pendidikan karakter karena seseorang yang berkarakter adalah pribadi yang mampu mengambil keputusan dengan baik dan bertindak secara bebas dalam kerangka kehidupan pribadi maupun komunitas yang semakin mengukuhkan keberadaannya sebagai manusia yang bermoral. Dari beberapa landasan di atas, peneliti berusaha merumuskan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah proses yang sesuai dengan kaidah normal. Oleh sebab itu, pendidikan karakter tidak hanya mengaitkan pengetahuan yang baik saja, namun juga menanamkan kebiasaan hal baik, merasakan dengan baik, dan berperilaku baik tanpa paksaan. Pendidikan karakter menyimpan esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya untuk membentuk pribadi anak agar anak itu dapat berkembang menjadi lebih baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Fungsi pendidikan karakter adalah untuk membangun kehidupan kebangsaan multikultural, membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia, membangun sifat warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan lain-lain. Nilai-nilai pendidikan karakter dapat ditanamkan melalui banyak mata pelajaran dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam materi pembelajaran, tak terkecuali pelajaran seni. Materi pembelajaran baik teori maupun praktik sejatinya mengandung nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan kepada siswa. Maka dari itu, pendidikan tidak hanya mengembangkan ilmu, keterampilan, teknologi, namun juga mengembangkan aspek-aspek lainnya, seperti kepribadian, moral, etika, dan lain-lain. Pendidikan juga tidak hanya berlangsung di dalam kelas, namun juga di kehidupan sehari-hari. Kesenian yaitu salah satu input yang terdapat dalam unsur-unsur kebudayaan. Seni juga dapat diartikan sebagai aktivitas manusia, sedangkan kesenian sebagai hasil cipta, karya, dan karsa manusia. Menurut Sudarsono 1972-19, kesenian berupa seni tari yaitu salah satu warisan kebudayaan Indonesia yang besar dan harus dikembangkan selaras dengan perkembangan masyarakat yang sudah menginjak ke jenjang pembaharuan. Seni tari ialah seni yang mengutarakan keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media gerak yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan atau menumbuhkan horizon baru bagi penontonnya. Seni tari merupakan salah satu aspek seni dalam pembelajaran seni budaya yang dapat menjadi media dalam membentuk karakter siswa. Materi pelajaran seni tari yang berkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, pendidikan karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik di masyarakat. Menurut Pangeran Suryodiningrat, seorang ahli tari Jawa pernah mengutarakan bahwa tari adalah gerakan dari seluruh tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama musik serta mempunyai maksud tertentu. Sudarsono 1977-17. Tari yaitu seni, walaupun substansi dasarnya adalah gerak, tetapi gerak-gerak dalam tari itu bukanlah gerak yang realistis, melainkan gerak yang telah diberi bentuk ekspresif, dan tari yaitu ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak ritmis yang indah. Sudarsono 1977-16-17. Dari beberapa landasan di atas, dapat dinyatakan bahwa kebudayaan yang memiliki unsur-unsur pendidikan. Salah satunya ialah seni tari. Tari adalah bagian dari kesenian yang mempunyai peran penting sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Fungsi seni tari yaitu sarana sebagai hiburan, sarana sebagai upacara, sarana sebagai penyaluran terapi, sarana sebagai pendidikan, sarana sebagai pergaulan, sarana sebagai pertunjukan, dan sarana sebagai katarsis sebuah karya seni. Umumnya membawa pesan yang bersifat moral, estetik, gagasan, dan pemikiran atau politik. Sebab pesan itu berupa imbauan yang bisa mempengaruhi sifat dan perilaku, maka seni memiliki peran penting dalam pendidikan moral. Seni tari juga dapat membantu peserta didik ke arah pembentukan pribadi yang erat hubungannya dengan pembentukan sikap sosial. Bertambah maraknya budaya asing yang masuk Indonesia, di antaranya seperti bahasa, tari, dan pakaian, termasuk ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang akan muncul nantinya, yaitu eksistensi nilai, moral, dan karakter bangsa Indonesia. Derasnya pengaruh luar atau asing menciptakan pengembangan karakter melalui jalur pendidikan Budi Pekerti Plus atau Suyanto dalam Nur Faizah 2011. Jalur pendidikan Budi Pekerti Plus sama dengan melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Fungsi seni sebagai media pendidikan menjadi seni memiliki potensi yang besar. Tidak hanya sebagai hiburan saja, efektivitas seni sebagai penyampaian pesan dilakukan dengan sentuhan keindahan. Melalui seni, seluruh bagian otak terlibat dalam pemrosesan pesan. Untuk mencapai tujuan pendidikan karakter tersebut, bisa dilakukan dengan tari yang sesuai dengan program pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya. Kegiatan pembelajaran tari tidak luput dari pengawasan berbagai aspek seperti pengembangan kognitif, sosial, emosi, motorik, bahasa, dan kemandirian. Menurut Dekdiknas 2003, melalui pelajaran seni tari, musik, dan rupa, pengembangan seni bertujuan agar anak mampu menciptakan sesuatu berdasarkan imajinasi, mengembangkan kepekaan, dan menghargai hasil kreatif.
Kesimpulan, pendidikan merupakan proses panjang hayat dan upaya perwujudan pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap potensi dalam pemenuhan semua komitmen manusia sebagai individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Siswoyo 2011-55. Pendidikan ialah salah satu aspek terpenting dalam majunya suatu negara. Pendidikan demi membentuk karakter suatu bangsa. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk memenuhi ketersediaan sumber daya manusia yang unggul, juga memiliki karakter yang bagus. Pendidikan karakter menyimpan esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya untuk membentuk pribadi anak agar anak itu dapat berkembang menjadi lebih baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Seni tari merupakan salah satu aspek seni dalam pembelajaran seni budaya yang dapat menjadi media dalam membentuk karakter siswa. Pembelajaran tari mempunyai peranan dalam pembentukan pribadi atau mental yang selaras. Tari memfokuskan terhadap kebutuhan pengembangan emosional dan kecerdasan sosial. Kecerdasan emosional dapat dicapai dengan cara mengaktualisasikan diri melalui gerak. Untuk itu, dibutuhkan apresiasi seni yang baik dan kompetensi dalam mengekspresikannya. Sedangkan kecerdasan sosial dapat dicapai dengan membina kerjasama baik secara dengan pelatih atau antar penari, ceria, dan percaya diri. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.